Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat taufik untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mulai salat subuh berjamaah, lalu kita hadir di majelis ini, majelis Al-Qur'an Al-Karim, di mana kita sama-sama terus berikhtiar untuk meningkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Qur'an Al-Karim yang dalam hal ini dalam hal pemahaman. Kita duduk hadir di majelis tafsir Al-Quran Al-Karim, maka ini bagian dari ikhtiar kita untuk terus memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di pembahasan tafsir Ibnu Katsir, di mana pada kesempatan sebelumnya kita sudah sampai ayat yang ke-32. Di pembahasan ayat 31 32 di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penegasan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada orang-orang yang enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 31, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh." Katakan siapakah yang memberikan rezeki pada kalian dari langit maupun bumi? Amman yamlikus sam'a wal absara, dan siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan, artinya menganugerahkan pendengaran penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dimana kalau ini maknanya sebagaimana di pembahasan di surat Ali Imran, ya. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ada banyak penafsiran, diantaranya maksudnya mengeluarkan yang hidup dari yang mati, maknanya mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari biji-bijian, ya, dari biji-bijian menjadi tumbuh-tumbuhan. Kemudian mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Nah, dari tumbuhan tersebut juga akan berbuah, keluar biji-bijian lagi. Atau ada juga dimaknai mengeluarkan yang hidup dari yang mati, artinya dari yang mati maksudnya dari telur, lalu keluar binatang, ayam dan sebagainya. Lalu mengeluarkan yang mati dari hidup, nah dari ayam tersebut juga mengeluarkan telur lagi. Itu diantara maknanya, ya, makna yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Jadi sesuatu yang mungkin kalau dia belum tumbuh ya sudah mati kan, biji-bijian, tapi ketika ditanam ternyata tumbuh. Nah, ini di antara makna yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir di surat Al-Imran yang pernah kita bahas. Wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur semua urusan alam semesta ini. Fasayaquluna Allah, maka niscaya mereka akan berkata Allah. Artinya ketika orang-orang kafir, orang musyrikin ditanya tentang ini semua, mereka menjawab ya Allah. Maknanya sekedar mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, lalu kemudian juga pemberi rezeki, lalu juga yang menumbuhkan tanaman dan sebagainya. Ini tentu ya juga diakui oleh orang-orang kafir. Cuma bedanya mereka ini tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka sekedar itu saja, tapi kemudian tidak mau beribadah pada Allah, ya ini seperti yang dilakukan orang-orang kafir, orang musyrikin. Sekedar kita mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemberi rezeki, tapi kemudian tidak berbuah menyembah pada Allah Subhanahu wa taala, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya ini belum
kemudian memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, apakah mengapa kalian tidak bertakwa? Lalu di ayat 32 yang terakhir kita bahas, fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Maka itulah Rabb kalian yang hak. Artinya setelah bukti-bukti yang banyak tadi, ini sebagai bukti dari Allah Subhanahu wa taala, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, segala fenomena alam, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini menunjukkan Allah lah Rabb yang hak. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka adakah setelah kebaikan selain kesesatan? Ya, kalau kita udah tahu ini Allah adalah Rabb yang hak, yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Nah, tentu selain itu penyembahan pada selain Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah bentuk kesesatan. Ini juga bagian dari kita menguatkan tauhid kita, mengokohkan tauhid kita dengan memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini yang cukup banyak, yang sangat banyak Allah tunjukkan. Tentu ini memberikan satu pemahaman pada kita, itu semua tidak terjadi dengan sendirinya. Alam semesta dengan segala ketelitiannya, keseimbangannya, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Mulk ayat yang ketiga, Allah berfirman, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ialah Allah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada penciptaan Allah yang Maha Ar-Rahman, Maha Pengasih. Artinya enggak ada yang cacat, enggak ada yang tidak stabil, semua berjalan sangat stabil, seimbang. Farji al-basara al-tara min futur. Maka lihat kembali, Allah perintahkan, lihat sekali lagi, lihat berulang-ulang, amati berulang-ulang. Adakah kamu melihat sesuatu yang cacat? Nah, ini diantara Allah tegaskan, kita diperintahkan untuk melihat itu, fenomena alam itu, termasuk kestabilan alam semesta ini dengan segala aktivitasnya, peredarannya, seperti firman Allah dalam surat Yasin 38-40, wasyamsu tajri mustaqarrin laha, dan matahari itu beredar pada tempat orbitnya, tempat peredarannya. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah ketetapan Allah yang Maha perkasa, Maha mengetahui, di mana setiap benda langit itu ada garis edarnya yang kemudian tidak terjadi tabrakan, sebagaimana disebut di ayat berikutnya juga, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim, dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Makanya ada kemudian perubahan dari sabit terus membesar sampai purnama, kembali ke sabit lagi. Ini yang disebut sebagai tandan yang tua. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal lailu sabiqun nahar. Di mana dengan ketetapan itu setiap benda ada garis edarnya, maka tidak mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Wa kullum fi falaki yasbahun, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Ya, sehingga kemudian matahari tidak bisa bertabrakan dengan bulan, karena setiap benda langit ada tempat beredarnya masing-masing. Ini juga tentu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasannya ini semua tidak berjalan dengan sendirinya. Tapi ada zat yang mengatur, yang maha sempurna, maha kuasa untuk mengatur itu semua. Makanya di ayat 32 ditegaskan, tentu muaranya bukan sekedar kita takjub, bukan sekedar kita kagum, tetapi muaranya semakin meyakini kebenaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah, dan meyakini kebenaran Al-Qur'an Al-Karim. Sebagaimana banyak firman Allah di Al-Quran terkait
ayat-ayat semacam ini ya. Di antaranya misalnya di surat Ali Imran ayat 190, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Sebagaimana di ayat 32 ini, ya tentu Allah tegaskan itu semua muaranya menegaskan Allah lah sebagai Rabb yang hak. Ya, sebagai mengokohkan tauhid kita, maka persembahan selain Allah adalah kesesatan. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Lalu juga meneguhkan keyakinan kita akan kebenaran Al-Quran Al-Karim. Kebenaran Al-Quran bahwasanya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebenaran segala ajarannya yang sempurna. Jadi sekali lagi endingnya muaranya ke situ. Ya, meneguhkan keyakinan kita. Jadi sekali lagi bukan sekedar takjub ya. Karena jika ini tidak dipahami, orang bisa salah fokus. Kan banyak orang ini hanya kemudian fokus mengamati fenomena-fenomena alam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kemudian berhenti di situ saja. Ya. Kan banyak sekali ya fenomena alam ini yang dibuktikan kebenarannya melalui sains modern. Tentu ini menunjukkan yang waktu itu turun sekitar 15 abad yang lalu. Ya. Tentu nggak mungkin itu dari manusia. Ya. Di zaman itu ternyata berbagai hal yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini terbukti kebenarannya di dalam ilmu pengetahuan modern. Tentu bukan sekedar itu saja, sekedar kita mengatakan oh ternyata sudah ada ya di Quran, oh ternyata sudah disebutkan begitu saja. Tapi ini Allah sebutkan dalam rangka menegaskan kebenaran Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana firman-Nya di akhir surat Fussilat ya, ayat terakhir ayat 53. Allah berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haqq." Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Termasuk di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat menyebutkan tentang bagaimana organ tubuh manusia, perkembangan janin di dalam rahim. Yang waktu itu nggak ada USG, tapi sudah disebut semuanya. Tujuannya apa? Hatta yatabayyana lahum annahu haq. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah al-haq. Al-Quran itu benar. Ya. Sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhan menjadi saksi atas segala sesuatu. Jadi muaranya jelas ke situ. Semakin mengokohkan keyakinan kita atas kebenaran Al-Quran Al-Karim, tentu setelah yakin ya kita semakin bersungguh-sungguh di dalam mengamalkannya, ya, di dalam menerapkan setiap aturan-aturan Al-Quran Al-Karim. Di mana Al-Quran ini jelas ya secara sumber ya, disebutkan bahwasanya disebut sebagai kitabul ilahi ay ilahiyul masdar mi'ah fil mi'ah. Dalam kitabnya Syekh Al-Qardawi ya, sebutkan kitab Kaifa Nata'ammal ma'al Quran tersebut ya. Di antara karakteristiknya adalah kitabul ilahi, yaitu ilahiyul masdar mi'ah fil mi'ah. Jadi Quran ini sumbernya adalah ilahi dari Allah Subhanahu wa taala 100% lafzan wa makna. Baik secara lafaz maupun makna. Termasuk lafaz ini ya cara bacanya, lafaznya, bagaimana pengucapannya. Jadi sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, 100% cara baca Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Rasulullah SAW pun itu hanya diperintahkan mengikuti contoh saja. Makanya kemudian di antara konsekuensi yang hendaknya kita perhatikan, bahwasanya hendaknya kita terus berusaha untuk membaca Al-Quran Karim dengan baik dan benar. Tentu ada proses belajar, ya. Karena itu adalah aktivitas. Maka di antara konsekuensinya juga, sehingga tilawatul Quran, membacanya itu menjadi satu aktivitas ibadah yang tersendiri, yang tertentu, yang pahalanya dinilai per hurufnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi dia sudah merupakan satu ibadah tertentu dengan ketentuan tertentu. Ya, sebagaimana sholat, ibadah tertentu dengan kaifiyah, syarat dan ketentuan tersendiri. Sama, tilawatul Quran itu juga satu ibadah tertentu. Ini konsekuensi dari bahwasanya Al-Quran itu sumber langsung dari Allah, baik secara lafaz, termasuk cara membaca lafaznya, dan juga secara makna. Sehingga ya ini bagian dari peluang-peluang amal kita dalam Al-Quran, di mana tentu di majelis ini fokusnya ke interaksi secara makna. Ya. Ini juga bagian dari kewajiban kita memahami Al-Quran Karim. Di antara wasilahnya ya kita hadir di majelis Al-Quran, majelis tafsir. Ini bagian dari salah satu wasilah saja. Ya. Tapi tentu ada kewajiban-kewajiban yang tidak bisa diabaikan, ya, termasuk mengamalkannya, sehingga nggak perlu saling dibenturkan atau saling dibanding-bandingkan, enggak ya. Orang misalnya mengatakan lebih baik mana, bacaan bagus tapi nggak mengamalkan, atau bacaan nggak bagus tapi nggak mengamalkan juga. Jadi ini kan ada tipe-tipe begitu yang suka membanding-bandingkan begitu. Jadi ini masing-masing aktivitas ibadah yang memang harus dikerjakan dengan tentu ada proses pengorbanan, butuh belajar, ada prosesnya masing-masing. Termasuk daripada baca tapi nggak paham, atau nggak usah baca misalnya. Sekali lagi, membacanya itu ibadah, memahaminya juga ibadah, mengamalkannya juga kewajiban, kan begitu. Jadi tidak perlu saling dibenturkan. Jadi bahwasanya membacanya saja itu sudah bernilai ibadah, tentu dengan ketentuan yang harus kita perhatikan, bacaan yang baik dan benar, bacaan yang sesuai tajwid, karena itu cara dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Cara bacanya seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti ada di beberapa ayat berikutnya, ya. Itu tuduhan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, bahwasanya Al-Quran itu dibuat oleh Rasulullah SAW. Nah, itu nanti di ayat yang ke 38, masih 5 ayat lagi. Nah, jadi, dimana ini yang kemudian juga sampai sekarang yang dilakukan oleh orang-orang orientalis, ya, dalam mereka memberikan keraguan terhadap Al-Quran, mereka membuat tulisan-tulisan yang mengatakan Quran ini bikinan Nabi Muhammad. Nanti insyaallah kita akan bahas lebih detail tentang itu di ayatnya, di ayat 38. 38 itu tentang bagaimana periwayatan Al-Quran Al-Karim, sehingga tidak ada celah orang untuk meragukannya. Tapi poinnya di sini kalau di ayat 32 lebih menegaskan kebenaran Allah sebagai Rabb, tentu juga kebenaran Al-Quran Al-Karim. Jadi kembali tadi, ya, tidak perlu dibentur-benturkan. Ya. Ingin membaca tentu ada proses belajarnya. Ingin memahami ada prosesnya juga. Mengamalkan juga ada prosesnya.
Tinggal kemudian masing-masing kita kerjakan, berproses ya, tentu semua tidak ujuk-ujuk, tidak blok langsung begitu. Tapi yang tidak tepat itu banding-bandingkan, mengamalkan enggak. Gitu. Ya lebih baik mana, lebih mana ya. Termasuk ibarat hukumnya kalau kita baca Quran tapi nggak paham, ya dapat pahala membacanya. Kalau memahami, ya dapat pahala tadabburnya, kan begitu. Jadi tetap tidak sia-sia, nggak ada istilah percuma dong baca kalau nggak paham. Nggak ada percuma. Ini Quran, kecuali kalau kita baca selain Quran, baca fikih, baca hadis, itu nilai ibadahnya adalah memahaminya. Ya, nilai ibadahnya adalah memahaminya. Jadi faedahnya adalah ketika memahami, kita amalkan, baru itu ada nilai pahalanya. Baca sirah. Tapi baca Quran, karena dia aktivitas ibadah tertentu, ya, ibadah tersendiri, maka membacanya saja itu sudah ada nilai ibadah. Tentu kalau tidak paham, bukan berarti tilawahnya sia-sia, tidak, dapat pahala tilawah. Tapi tentu dia belum dapat poin tadabbur. Tinggal ditambah nanti, kan gitu. Misalnya kalau cara sederhana, banyak bisa lakukan. Setelah itu kita baca terjemahnya, bisa aja. Atau hadir seperti majelis seperti ini, kan ini bagian dari bentuk tadabbur. Ya, kita di sini dapat pahala tadabbur, kan gitu. Ya, hadirnya kita di sini di majelis kajian tafsir Al-Quran, ya, dapat pahala tadabbur. Intinya enggak, bukan untuk dibenturkan. Ya. Termasuk yang mengatakan kan lebih baik diamalkan. Gitu. Udah jelas, kalau itu mah udah jelas. Biasanya seperti ini, biasanya ngomong begitu karena bacaan Quran dia nggak bagus, sehingga dia mengatakan kan percuma bacaan bagus kalau nggak mengamalkan. Nah, yang ngomong begitu biasanya udah nggak bagus bacaannya, tidak mengamalkan juga. Karena apa? Membaca Quran dengan benar itu juga perintah Allah dalam Al-Quran. Seperti Allah firmankan di antaranya di surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Jadi kalau bilang yang penting Quran itu diamalkan, ya benar, tidak salah. Termasuk perintah membaca Al-Quran dengan tartil. Ya. Jadi sekali lagi tidak perlu saling dibenturkan, dibandingkan, atau kemudian melemahkan ya tadi ya. Termasuk di bulan Ramadan misalnya memperbanyak tilawah itu sunnah. Dan sunnahnya begitu. Di Ramadan itu contoh dari Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama dulu. Bagian dari kesunahan di bulan Ramadan memperbanyak tilawatul Quran. Ya. Itu. Tentu kemudian orang bertanya lagi, lebih baik mana? Dibanding-bandingin lagi. Baca banyak tapi nggak paham, atau sedikit tapi paham. Ya yang paling bagus banyak dan paham, kan gitu. Jadi nggak usah dibanding-bandingin. Kalau mau banyak, ya tentu waktunya ditambah. Pengen tambah dipahami, tambah baca terjemahnya, waktunya ditambah lagi, kan begitu. Segampang itu sebetulnya, sesimpel itu. Ya ribet itu kan karena kita sibuk membanding-bandingkan saja, beramal tidak. Beramal kan enggak, banding-bandingin doang. Kalau memang kita nggak bisa memahami langsung, ya tinggal kita baca terjemahnya. Itu yang paling simpel ya. Karena terjemah itu minimal sudah merupakan tafsir ringkas. Ya, jadi jangan salah, jangan dibilang terjemah itu bukan tafsir. Ya, terjemah itu sudah tafsir yang ringkas. Ya, karena seperti contoh kalau kita lihat di dalam penerjemahan kayak tadi ini, ya saya baca tadi kan dari terjemahan ya. Yang saya terjemahkan ada kalimat-kalimat dalam kurung itu kan itu namanya tafsir. Misalnya ketika saya membaca terjemahan surat Al-Imran 190, kan lafadznya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin lil albab. Kalau saya terjemahkan letterlek, sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Tanda-tanda apa? Nah, di terjemahan dikasih dalam kurung kebesaran Allah,
terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, kan gitu. Ya. Jadi, itu namanya tafsir. Nah, itu banyak, misalnya kita dapati di surah Al-Adiyat misalnya. Wal 'adiyati dhabha, demi yang berlari terengah-engah. Apa yang berlari? Apakah pelari? Apakah harimau? Ternyata kan tafsirnya kuda. Makanya di terjemahan dikasih demi kuda. Kata kudanya nggak ada di ayatnya. Sehingga salah ya kalau mengatakan terjemah itu bukan tafsir. Hanya itu tafsir yang ringkas. Ya sebatas kita memahami secara ringkas. Kalau di dalam lagi ya dibaca tafsirin yang lain, kan begitu. Butuh pengorbanan yang lain juga. Nah, jadi kalau mau memahami lebih ya tinggal dibuka buku tafsir yang lain. Nah, termasuk tadi ya di antara wasilahnya kita sering-sering diajari majelis ilmu. Tidak sekedar majelis tafsir kayak begini, kalau ini spesifik kan bahas ayat. Tapi kan di majelis-majelis lain kayak kajian-kajian tauhid, kajian akhlak, misalnya kajian apapun, pasti kan ngutip ayat Al-Quran. Nah, ketika ngutip ayat Al-Quran itulah di situ kita juga terbantu memahami ayat tersebut. Kan di setiap kajian namanya kajian keislaman, sumbernya jelas Al-Quran, pasti banyak ngutip ayat Al-Quran. Nah, saat ayat itu dikutip, kita jadi tahu, oh ternyata itu maknanya begitu. Walaupun kajiannya misalnya tentang akhlak, tentang akidah misalnya. Tapi kan ngutip ayat Al-Quran itu juga sangat membantu. Sehingga ketika kita pas baca ketemu ayat tersebut, kita ingat, oh ya kemarin ini dibahas gitu. Jadi ingat, oh ini kemarin yang dibahas pengajian kemarin. Nah, itu diantara wasilah kita mentadabburi itu adalah sering-sering hadir di majelis ilmu lah. Majelis apa? Majelis keislaman. Ya, terutama tafsir Al-Quran, tapi juga majelis-majelis apapun bahasanya tentang ulum syar'i, ilmu syar'i, pasti ngutip ayat Al-Quran. Pasti kajian itu ada ayat Al-Quran dikutip. Walaupun satu, walaupun dua dikutip gitu ya. Pasti ada kutipan lah. Masa kajian Islam nggak ada dalilnya sama sekali kan? Ya. Gitu. Pastilah ada satu ayat dikutip, dibahas. Jemaah kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi itu ya. Tentu itu bagian dari konsekuensi ya. Efek di mana setelah kita meyakini dari bukti-bukti itu kebenaran Allah sebagai Rabb, satu-satunya yang benar. Lalu kebenaran Al-Qur'anul Karim sebagaimana Allah firmankan dari surat Fussilat ayat 53 ya. Memang Allah tunjukkan itu semua untuk menegaskan kebenaran Al-Qur'anul Karim. Wa huwa ilaihil masdar mi'ah fil mi'ah lafdhan wa ma'nan. Bahwa Al-Qur'an itu sumbernya ilahi, adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala 100% lafaz dan makna. Tentu konsekuensinya kita kemudian mengamalkan segala konsekuensi kita terhadap Al-Quran Al-Karim, yang membacanya, yang memahaminya, yang mengamalkannya, termasuk menghafalnya. Dimana kalau menghafal itu memang secara hukum ya, menghafal sebagian hukumnya fardu ain. Yang fardu ain itu apa? Yaitu Al-Fatihah. Sebagai rukun sholat wajib dihafal. Itu fardu ain. Secara keseluruhan hukumnya fardu kifayah. Tentu secara umum menghafal ini memiliki fadilah, semakin bagus semakin besar fadilahnya. Itu saja, ada konsekuensi, ada kompensasi juga. Tapi tetap ada yang fardu ain ya. Yaitu Al-Fatihah. Seminim-minimnya kita lah maksudnya ya, segak bisa-bisanya itu minimal harus hafal Al-Fatihah dengan bacaan yang benar. Sekali dengan bacaan yang benar ya. Karena kalau kita mengkaji kitab-kitab fikih ya, terutama fikih Syafi'i ya, itu banyak dibahas tentang rukun sholat. Tentu di antara rukunnya adalah membaca surah Al-Fatihah, sehingga ketika bacaan Fatihah salah dan kesalahan itu bersifat jali, ada salah huruf,
Misalnya alhamdu dibaca alhamdu, itu menyebabkan sholat itu tidak sah. Misalnya tasdid tidak dibaca tasdid. Misalnya ar-Rahman dibaca ar-Rahmanir-Rahim tanpa tasdid. Itu kan sudah salah tanda baca. Atau salah huruf tadi. Alhamdu, karena ini maknanya fatal ya. Kalau alhamdulillah kan segala puji bagi Allah. Kalau alhamdulillah, kata hamada yang madu itu artinya al-halak atau al-maut. Artinya kematian atau kebinasaan. Lillah bagi Allah ya, naudzubillah. Atau alamin pakai ain dibaca alamin pakai hamzah. Itu kan sudah beda jauh artinya. Termasuk ini yang kalau ini dibahas di kitab Safinatun Najah ya. Itu misalnya membaca iyyaka na'budu, iya-nya pakai tasdid. Iyyaka. Kalau kita baca tanpa tasdid misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu ya. Itu maknanya bisa berubah jauh karena iyyaka pakai tasdid maknanya adalah hanya kepadamu. Na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu kepada Allah nasta'in kami mohon pertolongan. Tapi kalau iyyaka tanpa tasdid ya, iyyaka gitu. Itu maknanya adalah dhawus syamsi ya, iyyaka itu tanpa tasdid iyanya adalah dhawus syamsi, artinya sinar matahari. Jadi kalau saya baca iyyaka na'budu, jadi kepada sinar matahari kami menyembah. Jauh. Itu jadinya agama Shinto itu ya. Dari Jepang itu yang nyembah matahari. Ya. Kalau dibaca iyyaka, walaupun tentu kalau itu didasari karena kelalaian ya, dihukumi, ya, bahkan dihukumi minimalnya tidak sah, itu minimalnya. Karena maksimalnya murtad kalau sengaja. Ya. Itu kalau dalam kitab fikih Syafi'i. Ya. Kalau sengaja dan tahu itu salah, gitu ya. Tahu maknanya begitu, itu malah lebih berat konsekuensinya. Termasuk kalau ini di luar Quran ya, misalnya di takbiratul ihram. Ini kalau salah panjang pendek ya. Takbiratul ihram itu dibahas juga di kitab Safinatun Najah. Itu kitab fikih Syafi'i ya. Bahas kalau Allahu Akbar, kata Allahu Akbar, hanya pendek, banyak pendek. Allahu Akbar. Ya. Artinya Allah Maha Besar. Sebuah kalimat berita atau kalimat pernyataan. Allah Maha Besar, bisa dipahami langsung. Tapi kalau A-nya dipanjangkan, Allah, A-nya panjang. Allah. Itu jadi kalimat tanya. Jadi kalau Allah artinya apakah Allah Maha Besar? Jadi Allahu Akbar itu maknanya jadi apakah Allah Maha Besar? Karena kalimat itu nanti ada di surat Yunus ya. Kata Allah tadi A-nya panjang. Hati-hati ya, kalau baca ayat tersebut salah ya. Itu masuknya mad lazim. Bacanya Allahu khairun ya. Jadi nanti di surat Yunus ada kalimat Allah. Itu kata tanya, apakah Allah yang lebih baik, apakah yang mereka persekutukan? Allahu khairun amma yusyrikun. Jadi menjadi kalimat tanya kalau dipanjangkan. Itu kalau A-nya dipanjangkan. Sekarang kalau B-nya yang dipanjangkan, dibahas juga ya. Masih baca Allahu Akbar, sana gitu ya. Karena dia begitu. Akbar. Termasuk azan ada yang begitu juga ya. Allahu Akbar begitu ya. Walaupun kalau azan itu memang ya tidak ada ketentuan matnya berapa, tapi tetap tentuannya panjang-panjang, pendek-pendek. Kalau di Quran kan terbatas ya matnya, ya panjangnya segitu nggak boleh lebih. Tapi kalau adzan kan boleh aja, cuma tetap yang pendek nggak boleh dipanjangkan. Kalau di adzan yang minimal, gitu. Jadi bisa dibaca Allahu Akbar. Nah, itu kalau dibahas makna akbar, banyak pendek kan
Itu merupakan bentuk apa kata paling ya, Allah yang maha besar, sehingga diterjemahkan maha besar. Kalau akbar banyak panjang itu jamak dari kata kabar, kata pakai kaf, kabarun ya. Kabarun jamaknya akbar ya. Polanya seperti sababun menjadi asbab ya. Kabarun itu artinya gendang ya, gendang. Jadi kalau akbar gendang-gendang jauh ya artinya. Masa Allah gendang kan gitu. Allahu akbar ya. Termasuk mungkin kadang-kadang ya, misalnya ibu-ibu ini ya lagi marah pada anaknya, bilang Allahu akbar misalnya gitu ini. Nah, tapi ini jadi salah. Jadi kadang-kadang begitu ya. Mungkin maksudnya negur, anaknya bandel dia, Masya Allah, Allahu akbar. Dibanya dipanjangin. Tetap ya, kalau di luar bacaan Quran, tentu minimal benar lafadznya dan panjang pendeknya. Maksudnya panjang-panjang, pendek-pendek. Walaupun tidak ada ketentuan panjangnya seberapa, seperti azan itu kan bisa kita baca Allah, pokoknya bisa panjang banget, tidak masalah. Tapi kalau baca Quran ya boleh, tetap dua harakat. Saya kembali ke sini, ya. Jadi itu diantara konsekuensi tentu. Ini kembali kita lihat ke konsekuensi. Dan dari kemudian meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai memberi rezeki, lalu kemudian meyakini kebesaran Allah, Allah satu-satunya sesembahan yang hak, maka konsekuensinya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah pada Allah. Termasuk konsekuensinya meyakini kebenaran Al-Qur'an yang melalui tanda-tanda kuasaan Allah tadi, maka kemudian kita menjalankan segala konsekuensi kita sebagai muslim terhadap Al-Quran, yang membacanya, yang mentadabburinya, yang mengamalkannya, dan tidak perlu saling dibenturkan antara satu kewajiban dengan kewajiban lainnya. Termasuk misalnya membenturkan antara misalnya pakai jilbab dan tidak, misalnya dengan mana pakai jilbab tapi akhlaknya nggak baik misalnya gitu. Atau nggak pakai tapi akhlaknya juga lebih parah misalnya, ya sama aja. Karena kan setidaknya pakai jilbab sudah mengamalkan perintah menutup aurat. Tentu tinggal kemudian perintah lain juga harus dijalankan. Masing-masing kewajiban itu butuh pengorbanan. Butuh di antara bentuk pengorbanan ya, pengorbanan waktu, tenaga untuk bisa menjalankannya dengan benar. Sehingga pertanyaan yang sering berulang di bulan Ramadan itu kan soal tilawah dan memahami. Ya jawabannya sangat gampang, tilawah itu berpahala, memahami berpahala. Mau dapat dua-duanya ditambah waktunya, selesai. Lah ini maunya usaha minimalis dapat hasil maksimalis. Ya kebentur terus. Tiap hari tanya gitu lagi, nanti ketemu Ramadan tanya begitu lagi. Terus kemudian ada yang kata, ya enak dong kalau kita baca langsung paham, ya pelajari bahasanya kan gitu. Tetap ada pengorbanannya juga. Kalau pengen langsung nih kita baca langsung paham, gitu ya. Yaitu pelajari maknanya, pelajari bahasanya. Tetap saja ada proses. Lalu setelah kita paham sehingga kita tinggal bisa mengamalkannya. Pas baca itu sekaligus tadabbur. Tapi kan itu nggak ujuk-ujuk lahir langsung pinter kan, enggak ya. Mau ujuk-ujuk kemudian bangun tidur langsung paham juga tidak. Firman Allah Subhanahu wa taala lalu ayat berikutnya ayat 33, kadzalika haqqat kalimat rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Demikian adalah ketetapan Rabb, kalimat Rabb kamu 'alal ladzina fasaqu atas orang fasik. Annahum la yu'minun, bahwasanya mereka ini tidak beriman. Maknanya karena penentangan mereka, karena pembangkangan mereka udah tahu kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka ditanya siapa yang menciptakan, jawab Allah. Mereka tahu itu Allah menciptakan, Allah mengatur rezeki, tapi tetap enggak menyembah. Akhirnya terkuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman. Ya, akhirnya terhalang karena sifat pembangkangannya itu.
Makanya ini tadi ya, ini waspada, perlu waspada. Sifat terlalu banyak membantah itu adalah penghalang orang dari kebaikan. Nah, termasuk tadi banding gitu. Akhirnya malah dia tidak mengamalkan sama sekali. Mendingan dilakukan apa yang bisa dilakukan, walaupun berproses. Bisanya baca, lakukan baca. Ya. Walaupun mungkin bacanya masih belum bagus, ya udah baca sambil terus belajar kan begitu. Yang penting begitu. Sampai terus ya bisanya itu ya udah kerjakan semampunya lalu terus belajar. Sehingga mencapai hasil yang lebih baik. Kemudian ingin memahami, tambah lagi pengorbanannya. Saya kembali ke sini lalu kita ke ayat yang ke-34 di mana Allah Subhanahu wa taala firman qul hal min syurakaikum. Ini kembali menegaskan hampir mirip dengan ayat sebelumnya ya. Katakan, apakah di antara sekutu-sekutu kalian man yabda'ul khalqa, yang memulai penciptaan atau yang menciptakan, tsumma yu'idu, kemudian mengembalikannya lagi. Artinya adakah dari sekutu-sekutu tersebut yang mampu melakukan itu? Jadi menciptakan, mematikan, lalu menghidupkan lagi, membangkitkan lagi. Ada nggak yang bisa begitu? Ya, lalu qulillahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Katakanlah, dialah Allah lah yang memulai penciptaan atau menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Bukan sekedar mengubah. Kalau manusia kan mengubah ya, misalnya dari sesuatu benda misalnya kayu menjadi kursi, itu mengubah aja, bukan menciptakan. Kalau menciptakan dari nggak ada menjadi ada. Walaupun kita sering menggunakan kata pencipta juga, misalnya pencipta lagu misalnya gitu ya. Jadi kata al-khalq itu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Walaupun kalau secara bahasa ya bisa aja penggunaannya bisa macam-macam. Tsumma yu'idu, dialah Allah yang menciptakan dari awal ya, dari mengadakan penciptaan dari awal dari tidak ada menjadi ada, lalu mengembalikannya kembali, mematikannya lagi, nanti juga akan membangkitkan lagi. Fa anna tufakun, lalu bagaimana kalian bisa dipalingkan. Nah ini mirip yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 258 tentang kisah Nabi Ibrahim. Kepada Raja Namrud, ya, ucapan Ibrahim kepada Raja Namrud. Jadi di mana saat itu terjadi dialog Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Ya, disebutkan alam tara alladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atallahu mulka. Tidakkah engkau melihat orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhannya, di mana Allah berikan dia kekuasaan, ya, kerajaan, kata Namrud ini. Qala Ibrahimu, ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Karena Namrud ini mengaku Tuhan juga. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhanku adalah yang menciptakan dan yang menghidupkan dan mematikan. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Dia jawab, qala ana uhyi wa umit. Aku juga bisa. Aku bisa menghidupkan dan mematikan. Lalu kemudian dia buktikan, dia panggil tuh 2 orang di penjara yang memang sudah diputuskan dihukum mati. Ya, 2 orang. Itu didatangkan, panggil 2 orang ini yang sudah cuma belum dieksekusi ya. Itu. Lalu kemudian 2 orang dipanggil. Lalu kemudian satu langsung dibunuh, satu dibebaskan. Tuh kan, saya menghidupkan dan mematikan. Nah, itu persepsi dia. Itu yang dia katakan, qala ana wa umit. Saya juga bisa. Gitu. Kalau begitu doang kata dia, gitu ya. Itu doang saya belum bisa. Panggil 2 orang tuh yang di penjara. Ya. Langsung satu dibunuh, satu udah kamu bebas. Tuh kan, ini saya hidupkan, satunya saya matikan. Gitu. Itu masa juga bisa. Gitu. Nah, kemudian qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bis-syamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi.
Maka Ibrahim kalau begitu Allah itu yang menerbitkan langit menerbitkan matahari dari timur, maka silakan kamu terbitkan dari barat. Gitu ya. Ditantang begitu. Fabuhital ladzi kafar, maka bingunglah atau terdiamlah orang kafir itu. Nah, jadi ini tentu makna penciptaan ini adalah dari tidak ada menjadi ada. Tidak diklaim seperti Namrud tadi ya, yang mengklaim bisa menghidupkan dan mematikan, ya satu dibunuh, satu dibebaskan. Dan ini ayat yang ke 34 ya, di mana kembali menegaskan kekuasaan Allah yang menciptakan ya, dan ini pun juga diakui sebetulnya oleh orang-orang musyrikin. Kita ditanya itu. Maka kan di akhir ayat ini sebut fa'anna tufakun. Lalu bagaimana kalian bisa dipalingkan? Udah tahu begitu kenapa masih berpaling, bahasanya begitu ya. Lalu masih senada kita lengkapi ayat ke-35. Qul hal min syurakaikum, katakan adakah di antara sekutu-sekutu kalian man yahdi ilal haq, yang memberi petunjuk pada al-haq. Ya. Jadi yang memberikan petunjuk pada yang benar. Qulillahu yahdi ilal haq. Katakan Allah yang memberi petunjuk pada yang hak ini. Apa mayyadi ilal haqqi, apakah yang memberi petunjuk pada yang hak? Ahaqqu ayyuttaba'a, itu lebih berhak diikuti. Amman la yahdi, ataukah yang tidak mendapat petunjuk? Illa ayyuhda, kecuali jika diberi petunjuk. Maknanya sekutu-sekutu ini, berhala-berhala ini kan nggak bisa memberi petunjuk, memberi aturan, memberi tuntunan hidup, nggak bisa. Tapi poin sebelum kita bahas maknanya, perlu hati-hati ya di lafaz ini, di banyak salah membacanya di kalimat apa mayyadi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba'a amman la yahdi. Banyak membacanya yahdi. Ya. Ada kata yahdi di awalnya, ada apa mayyadi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba'a amman la yahdi. Berarti kan ada kata yahdi, ada yahdi. Hati-hati kalau kita baca Quran seringkali nggak teliti. Ya. Jadi langsung dibaca amma yahdi, padahal bacanya yahdi. Apa bedanya antara yahdi dan yahdi? Yahdi itu memberi petunjuk. Kalau yahdi mendapat petunjuk. Beda ya? Beda jauh. Karena satunya memberi, satunya mendapatkan. Ya. Jadi atau apa? Kalau yahdi ini mengarahkan, ya. Kalau yahdi terarah, terbimbing. Kalau terjemahan itu membimbing, yahdi terbimbing. Gitu ya. Beda jauh ya, jangan sampai keliru. Sekali lagi nanti bisa dicek ya. Surat Yunus ayat 35 ya. Kalau saya bikin mushaf itu, di mushaf yang saya buat itu saya tandai supaya orang tidak salah, kasih keterangan di bawah ya. Ada, karena ini banyak salah. Kalau sekilas bacanya yahdi, bacanya afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba'a amman la yahdi illa, jadi amman la yahdi bukan yahdi ya. Istilah lafaz dulu ya, jangan sampai keliru karena maknanya beda jauh. Sekilas mungkin orang akan bacanya yahdi karena di depannya yahdi juga. Sebutkan qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haqqi, qulillahu yahdi, ada kata yahdi 3 kali. Di sini qulillahu yahdi lil haqqi. Lalu ada lagi apa may yahdi? Ya, ini yahdi lagi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba'a amman la yahdi. Nah, sekarang yahdi 3 kata yahdi, 1 kata yahdi. Perlu nanti ada illa ayyuhda, yuhda beda lagi ya. Tapi dari kata yang sama semua. Tapi sekali lagi ini poinnya, warningnya ya, hati-hati. Ini karena ada 3 kata yahdi, lalu 1 dibaca yahdi juga, tidak ya. Dibaca yahdi. Nah di sini, kalau di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, ya di sini poinnya, untuk
juga di samping tadi itu mentadaburi kekuasaan Allah, kesempurnaan alam semesta ini, di sini Allah mengajak kita untuk kemudian memikirkan kesempurnaan petunjuk Allah dalam Al-Quran ini. Ya, jadi aturan yang sempurna, aturan yang kita bisa lihat tidak ada aturan sesempurna Al-Quran, sedetil itu. Kalau setelah kita merenungkan kekuasaan-kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan, mengatur alam semesta yang begitu stabil, seimbang, yang teratur, termasuk peredaran matahari dan bulan, termasuk tadi ya pergeseran waktu. Ya itu kan seperti bulan-bulan ini kan waktu sholat maju ya, subuh dengan subuh, yang paling maju itu subuh sama zuhur. Kalau asar justru dia lebih stabil, asar maghrib isya ya nggak terlalu signifikan. Ya. Jadi kalau kita nggak perhatikan ya berarti kita selama ini nggak perhatikan waktu sholat. Ya, ini kan tiap tahun ya begitu ya. Tiap tahun di bulan-bulan mulai September lah mulai maju itu, Oktober makin maju, ini November nanti paling awal. Itu paling awal sehingga jangan sampai kita mengatakan kok sekarang rasanya lebih maju ya. Kok sekarang dari dulu kali ya, bukan sekarang doang. Ya dari dulu itu begitu. Gitu. Sekarang kok rasanya maju. Ada juga yang begini, ini menunjukkan dia tidak paham. Ada orang yang dia pagi itu memutuk di jam yang sama, memotret matahari pagi. Ya berangkat kerja itu dia foto matahari, wah semangat pagi, sampai difoto mataharinya. Gitu ya. Di jam yang sama jam 6 gitu ya. Kemudian suatu ketika di bulan-bulan ini dia motret juga di jam yang sama, tapi matahari terlihat lebih tinggi. Ini ketahuan subuhnya telat terus ini. Ya udah jelas ya, sekarang ini surupnya 5:30. Yang matahari jam 6 ya udah tinggi. Gitu. Kalau biasanya misalnya surupnya ada sampai jam 6 ya, jam 6 kurang ya, jam 6 masih gelap. Lah ini foto, tapi di jam yang sama kenapa matahari terlihat lebih tinggi? Gitu. Ini jadi itu bagian dari kestabilan alam semesta yang seperti itu, sehingga apa? Kita bisa jadikan patokan, ya. Bisa terukur waktu itu. Ya, sebagaimana firman Allah di surat Yunus awal ya, 5 dulu. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ya, dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, lalu menetapkan garis orbitnya masing-masing agar kalian mengetahui perhitungan tahun dan jumlah tahun dan perhitungan waktu. Nah, termasuk di sini waktu-waktu sholat kan dasarnya adalah waktu matahari, posisi matahari. Ya. Jadi peredaran matahari, sehingga di bulan-bulan ini tentu di setiap wilayah beda siklusnya, tapi dengan siklus yang tetap. Kalau di Indonesia memang siklusnya begitu. Posisinya di sini, gitu. Karena saya lihat fenomena juga Jumatan kalau bulan-bulan ini banyak yang telat soalnya. Ya. Jadi banyak yang datangnya itu pas khutbah kedua. Terus terang kalau khutbah di bulan-bulan begini itu, mungkin dia heran, kok sekarang cepet ya khutbahnya, gitu. Cepet gimana? Bukan sekarang doang, dari dulu ya begitu. Dari begitu dulu ya bulan Oktober, November ya berarti cepet lah. Kalau mulainya sekarang jam berapa? 11.40 atau 39 ya. Kok bilang tiba-tiba loh, kok sekarang lebih awal ya gitu kan. Kok sekarang jam 12 sudah kelar ya. Ya udah gitu ya. Tapi kembali kalau itu tentang fenomena alam yang tentu kita muaranya pertama tentu juga di antara konsekuensinya kan ada waktu-waktu yang harus kita perhatikan. Kemudian adalah keyakinan kebenaran Al-Quran. Ya, kalau di sini ditegaskan tentang kesempurnaan ajaran Allah, petunjuk Allah di dalam Al-Quran ini. Kita bisa lihat, kita bisa pelajari mulai dari segala aktivitas, ya baik itu tidak sekedar ritual ibadahnya, ya muamalahnya, soal akhlaknya, soal akidahnya, semua detail ajaran ini lengkap, jelas. Ada nggak seperti itu? Nah itu maksudnya. Kita bisa renungkan siapa yang bisa membuat aturan sedetail itu, sesempurna itu, dan aturan-aturan yang sangat manusiawi. Nah di antaranya karakter Quran ini, ajaran Quran adalah sesuai fitrah manusia. Ada nggak ajaran yang tidak bisa kita kerjakan? Gitu.
Kita bandingkan dengan ajaran-ajaran lain. Kebanyakan ya terus terang ini kalau kita amati ajaran agama lain itu lebih banyak fokus ke ritual ibadah. Ya, ritual ibadah selebihnya udah diserahkan ke masing-masing. Makanya soal aturan muamalah, soal aturan berinteraksi dan sebagainya. Bahkan aturan akhlak pun nggak ada. Mereka lebih kemudian, kalaupun mereka berbuat baik, lebih ke istilah moral. Tapi kalau orang Islam ada dasar agamanya, diatur seperti itu. Tidak sekedar faktor pertimbangan moral. Moral secara manusiawi, logika manusiawi misalnya, itu sederhana saja. Berbohong itu jelek, kan itu manusiawi. Ya? Semua orang tahu bohong itu jelek. Menyakiti orang itu jelek. Itu manusiawi. Tapi tentu orang Islam dasarnya bukan sekedar karena faktor moral, tapi karena ini mengamalkan ajaran agamanya. Dan memang karakter ajaran Islam itu sesuai karakter manusia. Kita bisa melihat ajaran Islam, ya hal yang buruk itu selalu dilarang, yang jelek, yang baik-baik itu diperintahkan. Misalnya buruk apa? Ya jadi menzalimi, berbohong, pasti dilarang. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang dan fitrah kita akan begitu. Bahwasanya kalau kita itu ramah, baik atau jelek? Baik. Islam memerintahkan itu. Kita jutek itu baik atau buruk? Buruk. Islam melarang itu. Gitu kan. Ada hadis yang disebutkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an wa anta walau antalqa akhaka biwajhin talib. Jangan engkau remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun dengan hanya menatap wajah saudaramu dengan wajah yang menyenangkan. Jadi Islam itu memerintahkan kita itu untuk ramah, ceria, nggak boleh jutek. Ya. Bawanya jutek, ya ke masjid, tapi pasang kacamata kuda. Wah ini terus ya, mengkarat aja. Bawanya serem. Ini bukan karakter Islam. Islam memerintahkan itu. Ya. Termasuk berbagai ajaran ya, terkait tazkiyatun nafas dan sebagainya. Artinya kalau di sini di ayat ini Allah tegaskan tentang ada yang bisa memberikan petunjuk serinci itu, sejelas itu, ataukah sekutu-sekutu itu bisa buat begitu? Enggak kan? Maksudnya begitu ya kalau di ayat ini. Maka apakah Allah yang memberi petunjuk ini? Apa mayyahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba, lebih berhak diikuti, atau amman la yahiddi, atau yang tidak bisa mendapatkan petunjuk? Sekutu-sekutu ini, berhala-berhala ini kan dia memberi petunjuk dirinya sendiri aja nggak bisa. Illa ayyuda, kecuali jika dia diberi petunjuk, diarahkan. Maka tentu jawabannya jelas. Yang berhak diikuti ya Allah yang memberi petunjuk, yang bisa memberikan petunjuk, ajaran yang jelas, yang detail, yang rinci. Maka kalau kita mempelajari dengan detail, ya, ajaran Islam ini, kesempurnaan ajarannya yang sempurna ini, kita akan mendapati ini bukan aturan yang dibuat oleh manusia. Ya. Tentu Allah yang Maha Pencipta, yang paling paham tentang manusia. Allah yang tentu yang menciptakan, yang lebih paham tentang karakter manusia. Sehingga Allah buat aturan yang kemudian menyelamatkan manusia itu, sehingga diatur. Kita yang diatur ini mau atau tidak itu aja. Ya. Sebagaimana kalau perusahaan itu membuat produk, dia ada kemudian buku manual boxnya menggunakannya, ya karena dia bikin, dia tahu itu. Ya. Itu aja nurut kita kan. Kita nurut bikin beli mobil misalnya, kemudian ada manual boxnya, ada buku panduannya, perawatan ini begini. Itu nurut. Karena apa? Kita tahu ini langsung panduan resmi dari pabriknya. Gitu. Loh ini panduan resmi dari penciptanya loh. Gitu. Panduan resmi langsung dari pencipta kita, ya masa iya kita nggak kemudian terdorong semangat mengikutinya. Sementara kalau soal begitu aja kita yakin banget, yakin banget karena apa? Oh ini pasti yang lebih akurat, ya. Karena ini langsung dari pabriknya ini buku resminya ini.
Di HP juga ada, kemudian manual poknya gitu. Ini langsung ini dari pabriknya ini. Itu ada semangat banget kita ngomong. Lah ini Quran langsung dari Allah, ini pencipta kita. Selesai gitu ya. Harusnya kita lebih bersungguh-sungguh mengamalkannya. Makanya di akhir sini famalakum kaifa tahkumun. Lalu bagaimana kalian dengan keputusan kalian itu yang tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini materi kita hari ini sampai ayat 35. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ke ayat berikutnya. Terutama nanti kita masuk ayat 37 ya, itu terkait i'jazul Quran. Nanti dibahas cukup detail di sini oleh Ibnu Katsir tentang i'jazul Quran atau mukjizat Al-Qur'an Al-Karim. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.